Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Bacaan ini merupakan bacaan untuk hari Minggu bertepatan dengan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Maria dan Elizabeth dan nyanyian pujian Maria. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya raya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih, Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi juga dalam kalender liturgi Gereja Katolik merupakan bacaan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Tentu peristiwa Maria diangkat ke surga ini merupakan suatu bentuk ajaran gereja yang merupakan bagian penting dari iman umat Katolik. Ketika gereja mengajarkan tentang Maria diangkat ke surga, tentu itu diterima oleh umat Katolik seluruhnya, sebab itu merupakan ajaran iman. Dan Maria diangkat ke surga ini merupakan sebuah dogma yang dulunya dalam sejarahnya itu sudah diimani, atau dalam tradisi sudah diimani gereja sejak lama ya. Waktu itu kan belum dibukukan semikian rupa, tetapi pada tahun 1 November 1950 Bapak Suci Santo Paus Pius ke-12 melalui dogma yang berjudul Munificentissimus Deus, kemudian mengajarkan kepada umat beriman tentang Maria yang diangkat ke surga ya. Tentu sederhananya direfleksikan
dari dogma ini berkaitan dengan sejarah keselamatan Allah, di mana Bunda Maria itu mengambil tempat yang istimewa dan unik ya di dalamnya. Dan tentunya Maria dipilih Allah ini secara istimewa dan unik bukanlah sebuah kebetulan ya, tetapi memang sudah dipersiapkan Allah sejak lama, bahkan sejak keabadian ya. Sehingga keistimewaan Maria itu dan keunikannya, kalau kita refleksikan secara sederhana ya, dalam peristiwa inkarnasi ya, jadi terungkap ya keistimewaan Maria dalam peristiwa inkarnasi. Maria melalui malaikat Gabriel, Allah menyampaikan kepada Maria akan rencana keselamatan, dan Maria dipilihnya untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat, Mesias yang dijanjikan. Dan Maria pun menerima hal itu, dan tentunya terungkap ya, atau nyata tadi dalam bacaan Injil yang kita dengar ya, bagaimana Maria melalui nyanyian pujiannya ya, dan juga Elizabeth yang melihat kerendahan hati Maria di hadapan Allah yang bersedia untuk menerima tawaran Allah, sebagaimana Elizabeth juga tentunya. Tentu dari dogma ini ya, ada beberapa hal sekiranya yang ditampilkan ya. Yang pertama ya, pengangkatan Maria itu sebagai pemenuhan janji Allah. Bunda Maria itu pemenuhan janji Allah, sebagaimana yang kita dengar dalam kitab Kejadian ya, di mana dalam kitab Kejadian itu dikatakan Maria itu ya seorang perempuan, tentu dalam hal ini ya mungkin mengarah kepada Maria ya, yang keturunannya yang adalah Yesus adalah perempuan yang setia tentunya yang kemudian akan mengalahkan keturunan iblis ya. Jadi katakan akan menghancurkan iblis dan kuasanya, yaitu maut. Kejadian bab 3 ayat 15. Dan juga bagian yang berikutnya yang mungkin masih berkaitan dengan dogma ini ya, yang lebih ditekankan di sana adalah Maria adalah Bunda Allah, sebagaimana yang kita katakan dari awal ya. Tadi itu Maria itu dipilih Allah secara istimewa ya, mengandung dan melahirkan Yesus Kristus Sang Mesias. Tentu dari hal ini ya, secara sederhana kita merefleksikan bahwa keistimewaan Maria itu ya bukan pertama-tama karena jasa Maria ya, tetapi karena memang Allah sendirilah yang membuatnya seperti itu. Karya Allah, Allah yang berkarya, kuasa Allah yang bekerja atasnya. Sebab kita tahu Maria sendirilah anggota gereja ya, umat ciptaan Allah sendiri ya. Tapi dia istimewa dan unik tadi itu ya. Dan itu terjadi dari pihak Allah kepada Maria. Yang tentunya dari peristiwa itu ya, Maria diangkat ke surga itu, pada akhirnya kita mengatakan bahwa bukan kekuatannya sendiri ya, melainkan diangkat oleh kuasa Allah. Dan di sini pun kita sebagai umat beriman menerima hal itu ya, sebagai ajaran gereja, bentuk ajaran gereja yang diajarkan atau yang disampaikannya kepada kita. Dan di situ pun karena Maria sudah istimewa, tentu Maria mendapat tempat yang istimewa juga ya di hadapan Allah. Jadi Maria kemudian itu ya di sini senantiasa mendoakan kita, dan tentunya doa-doa Maria itu menyertai kita, di mana ketika doa itu disampaikan kepada Allah sendiri, tentunya doa Maria itu akan diterima. Dan karena itulah gereja juga mengajak kita umat beriman untuk senantiasa mendekatkan kepada Maria, mendekatkan diri kepada Maria,
Bukan berarti mengutamakan Maria ya, mendekatkan diri pada Maria, belajar pada Maria, belajar pada keutamaan-keutamaannya, dan teristimewa ya berdoa juga bersama Maria. Memohon kepada Maria untuk mendoakan kita kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tentu dalam hal itu ya kita dengan segala kerendahan hati ya datang kepada Bunda Maria, memohon doa-doanya agar sekiranya doa kita atau apa yang menjadi intensi permohonan kita didoakan secara sempurna oleh Maria untuk dipersembahkan kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan berarti Maria itu menjadi perantara kita, perantara langsung kepada, bukan. Perantara satu-satunya itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Tapi dalam hal ini ya kita bersama Maria datang kepada Yesus, menatap sang kebijaksanaan itu bersama Maria, kata Santo Montfort. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan ini ya atau ajaran gereja yang disampaikan kepada kita itu semakin meresap dalam diri kita ya, dan juga membuat kita itu semakin mengenal iman kita. Mengenal iman kita tentang Maria yang memang mempunyai tempat istimewa ya. Meskipun dia adalah anggota gereja, punya keistimewaan dan keunikan di hadapan Allah. Tentu karena kebijakannya atau kebajikan yang dimilikinya. Kita tentunya belajar pada Maria juga agar sekiranya kita juga mendapatkan tempat yang sama, mempunyai pengharapan akan hidup abadi, mempunyai pengharapan akan kebangkitan badan dan jiwa kita ya, harapan akan hidup bersama Kristus dan bundanya. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.